tidak berniat untuk diet, tapi mengubah pola hidup dan pola makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona Channel. Jadi di video kali ini aku tuh pengen nge-share tentang beberapa pola makan aku yang bikin aku kehilangan, menurunkan berat badan dari 80 kilo sampai ke 62. Tapi sekarang aku udah nimbang lagi dan berat badanku udah di angka 63, balik lagi 61 gitu. Terus kan puasa ya, jadi naik turun hawa nafsu udah biasa. Nah, banyak banget yang minta tipsnya gimana caranya nurunin berat badan segitu banyak, gimana. Pokoknya gimana caranya. Jadi, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton dan sebelum aku menjelaskan bagaimana ceritanya kok bisa aku turun 18 kilo padahal aku selalu gagal diet sebelumnya. Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga berikan aku saran untuk aku bikin video apa di video selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Kita pertama, itu kenapa sampai akhirnya aku bisa menurunkan berat badan 18 kilo hanya dalam kurun waktu 4 bulan totalnya. Itu ceritanya awalnya sebenarnya nggak niat diet. Jadi udah tahu ya, aku itu nggak berniat diet sama sekali. Cuman hanya berniat mengubah pola hidup. Nah, pola hidup aku awalnya itu kayak berantakan gitu loh, yang selalu belanja di luar, terus selalu belanja kapanpun aku mau, kemudian selalu menghabiskan makanan yang nggak sehat, kemudian selalu memasukkan sesuatu secara sembarangan. Kalau misalnya ada makanan depan mata gitu ya, lapar mata. Kalau misalnya ada makanan tersisa dikit atau padahal nggak dikit sih, banyak, cuman karena kasihan aku makan kayak gitu terus. Jadi aku akhirnya tidak pernah memperhatikan diri dan tubuh ini gitu. Nah, aku berniat untuk mengganti semua itu. Sebenarnya awalnya itu pengen ngerubah pola hidup yang berantakan menjadi lebih tertata aja. Akhirnya keterusan. Nah, pertama nih buat kalian semua yang pengen diet, aku harapin banget. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian jangan berpikir bahwa diet itu adalah sebuah batasan. Itu hal pertama dari aku sih. Karena diet itu sebenarnya setelah aku baca-baca dan aku cari tahu beberapa hal, aduh lampunya, ntar dulu, jangan kedap-kedip dulu, oke? Nah, jadi setelah aku cari-cari tahu, ternyata guys, diet itu tidak seperti apa yang kita pikirkan selama ini, harus memangkas ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sebenarnya nggak gitu. Cuman kayak lebih diganti ke yang lebih sehat. Kemudian porsinya juga, maksudnya porsinya juga sederhana. Kalian makan enak, makan manis, makan gorengan itu boleh. Yang penting memenuhi kalori kalian dan tidak secara berlebihan gitu. Pokoknya intinya yang pertama ya. Nah, kemudian akhirnya karena aku orang yang tipe senang membuat batasan untuk diri aku tuh sebenarnya nggak pengen diet, tapi merubah makananku. Jadi aku yang awalnya makan goreng-gorengan, ini tidak melarang kalian. Sekali lagi, aku tidak melarang kalian untuk makan goreng. Boleh diet makan gorengan tuh boleh. Tapi ini cara aku ya kan. Jadi aku nggak makan gorengan, aku berhenti belanja keluar, aku mulai masak di rumah. Akhirnya terbiasa seperti itu, pagi aku masak, aku biasain masak. Itu masakannya itu ya udah masak setiap pagi, masak setiap sore. Akhirnya secara otomatis setiap hari aku melakukan kebiasaan itu dan tidak pernah belanja keluar, tidak pernah jajan keluar. Kalau mau jajan bikin sendiri, kalau mau apa bikin sendiri, beli bahannya bikin sendiri kayak gitu. Terus akhirnya aku terbiasa untuk mengatur pola makan dan pola hidup yang seperti itu sekarang. Jadi kalau misalnya diajak belanja keluar, aku jadi mikir makannya berapa habisnya, makannya akan apa nanti di luar, sehat enggak. Jadi aku jauh lebih mikir kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang pertama itu aku itu kan tadi tuh aku dari awal memang bukan niat untuk diet. Tapi aku niat untuk merubah pola hidup, pola makan.
Nah, kemudian yang kedua itu aku mulai mengatur jam makan aku di jam pagi itu jam 9 sampai jam 10. Kalau sore itu di jam 5 sampai jam 6 aku udah di situ terus makan itu di jam segitu terus. Hingga akhirnya secara otomatis terus begitu. Dan makannya itu makan yang pagi, sarapan dan makan malam itu yang sehat-sehat. Maksudnya yang digoreng kalau aku sendiri ya tipe yang membatasi banget itu aku digoreng tapi digorengnya tanpa minyak. Terus kadang-kadang direbus dan lebih sering direbus juga gitu. Nah, kemudian setelah mengatur jam makan, setelah jam makan diatur, kemudian diganti, porsinya masih banyak nih. Jadi mau makan apapun aku terserah tapi yang penting sehat gitu. Masih banyak, masih banyak. Kemudian tahapan yang ketiga setelah melalui beberapa minggu mengatur jam pola makan dan mengotomatisasi jam makan. Bentar guys. Setelah otomatisasi jam makan, akhirnya aku mulai untuk mengurangi porsi makan. Jadi aku nggak secara langsung mengurangi dari awal guys. Aku menguranginya itu setelah aku bisa mengotomatisasi jam makan aku. Nah, kemudian barulah setelah beberapa minggu otomatisasi jam makan, sarapan jam segini, terus jam 5 makannya jam segini, jam sore makannya jam segini. Akhirnya aku mulai mengurangi porsi makan. Dari yang misalnya nasinya segini seublek gitu ya, terus lauknya seublek gitu lah pokoknya. Aku kemudian mulai mengurangi karbohidratnya, dikurangin, bukan dihilangkan tapi dikurangi karena aku juga jarang bergerak kan, posisinya aku juga di kosan aja dan nggak kemana-mana dan nggak kerja juga. Jadi aku mengurangi porsi aku, mengikuti pola hidup aku yang mager gitu. Jadi kemudian setelah mengurangi porsi makan, udah dikurang-kurangin, tapi dikurang-kuranginnya itu aku tetap standarku itu pokoknya jangan sampai lemes. Dikuranginnya itu jangan sampai ada kayak, nggak kuat kemana-mana, enggak. Aku tetap minum susu, aku tetap makan coklat, aku tetap makan biskuit gandum, makan roti gandum, tetap tetap makan. Cuman yaitu batasnya itu dikurangin lagi kayak gitulah pokoknya. Aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi ini cara aku. Nah, kemudian yang keempat itu setelah aku mengurangi porsi makan aku, kemudian barulah aku susul dengan rajin olahraga. Nah, rajin olahraganya aku itu bukan olahraga yang kayak berat-berat, yang kayak hit cardio, kayak angkat bebannya beban banget, enggak gitu. Aku rebahan di atas kasur, gerak sebisanya di atas kasur, keringetan turun ke bawah, terus aku lanjutin olahraganya cuman sekitar 15 sampai 30 menit setiap hari. Aku lakuin setiap hari tanpa menimbang. Peringatan ini tanpa aku menimbang karena memang awalnya tidak berniat untuk diet, tapi mengubah pola hidup dan pola makan. Nah, kemudian aku tanpa menimbang terus olahraga setiap hari begitu terus 15 sampai 30 menit setiap hari, 15 sampai 30 menit setiap hari olahraga seperti itu terus. Nah, kemudian sebenarnya olahraga itu hanya berpengaruh untuk pembentukan tubuh kita ya, hanya berpengaruh 5% katanya, 95% adalah makanan yang kita kelola, yang kita masukkan, itu berpengaruh untuk tubuh kita. Jadi buat kalian yang beranggapan bahwa diet itu harus olahraga mati-matian, sebelum kalian olahraga mati-matian, perhatikan makanan kalian dulu. Jadi atur dan kontrol pola makan kalian dulu baru olahraga. Tapi kalau misalnya kalian bisa atur pola makan dan sekaligus olahraga berat, ya mungkin kekuatan kalian berbeda ya silahkan gitu. Tapi kebanyakan kasus, aku juga mengalami kebanyakan kasus aku tuh olahraga, diet sekaligus olahraga itu bikin aku selalu kelolosan. Habis olahraga saking laparnya kelolosan makan banyak lagi. Habis olahraga capek banget minum yang manis-manis, makan lagi, makan lagi. Nah, itu adalah sebuah kesalahan pola diet, guys. Yang sebenarnya diet itu harusnya menjaga pola makan, bukannya habis olahraga karena udah olahraga berat nih aku bisa makan bebas. Bisa kayak gitu bisa, tapi apa jadinya kalau misalnya durasi atau efektivitas olahraga kalian tidak seimbang dengan kalori yang kalian masukkan setelah olahraga. Itu yang bahaya. Kalian udah beranggapan oh kalorinya stabil nih standar. Padahal enggak. Olahraga kalian rendah banget, kalori kalian tinggi banget yang masuk habis olahraga gitu. Jadi saran dari aku sih kalian belajar untuk atur pola makan dulu, baru melanjutkan dengan olahraga gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ganti semua aku nih ya. Ganti semua minuman manis, minuman yang berwarna dengan minuman air putih, air putih. Semua. Aku bilang semua ya, semua. Boba, teh manis, terus es jeruk,
terus apa Marimas, kolang ada es campur, es apa pokoknya semua yang berwarna-warna. Aku ganti semua menjadi air putih. Putih pagi bangun tidur air putih, siang jelang 2 jam kemudian air putih lagi, jelang sejam lagi air putih lagi, putih 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 air putih semua. Jadi akhirnya aku beresiko bolak-balik kamar mandi. Jadi karena sering bolak-balik kamar mandi aku jadi mager banget untuk keluar. Karena aku minum, kerjaanku minum. Habis makan itu aku nggak minum langsung. Jadi dikasih jarak 15-30 menit baru minum. Itu juga cara aku untuk biar tidak berlebihan dan tidak membuat perut kesakitan setelah makan gitu. Nah, sebenarnya yang paling intinya adalah menurut aku sih dari semua yang aku lakukan, akhirnya setelah 4 bulan sampai 5 bulan ini aku menjalankan semua pola itu, atur pola makan, kemudian diganti makanannya yang lebih sehat, kemudian banyak minum air putih, kemudian lebih teratur aja hidupnya gitu ya. Ternyata setelah aku belum nih, banyak orang yang bilang nih, "Ih kok kamu tambah kecil sih, ih kamu udah kurusan ya," dan aku tidak menyadari itu gitu. Aku tidak menyadari perubahan bentuk karena aku memang awalnya tidak berniat diet. Ternyata setelah aku nimbang, aku kehilangan berat badan segitu banyaknya hanya dalam waktu jangka berapa bulan dengan mengganti semua pola makan aku. Cara pola hidup aku juga aku atur semuanya dan menghasilkan itu gitu. Nah, karena sudah kehilangan banyak berat badan, akhirnya aku memutuskan untuk diet. Nah, setelah aku memutuskan untuk diet lanjut lagi, entah kenapa nafsu makanku mulai bertambah lagi gitu. Jadi intinya sebenarnya kalian udah kalau mau diet itu jangan niat diet tapi ngerubah pola hidup gitu aja. Gitu guys. Dan jangan lupa untuk bahagia juga. Oke. Oke guys. Terima kasih, itu sekian dulu sharing-sharing aku tentang diet-diet. Sebenarnya nggak diet sih ya, cuman kayak ngerubah pola hidup. Soalnya sekarang juga aku lagi makan banyak karena puasa gitu. Nah oke, thank you banget for watching. Don't forget to subscribe, like, dan forget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.